Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Karena setiap suku berbeda bahasa, maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan dikukuhkan sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni yang pertama perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, dan yang kedua perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi yang di wilayah Melaka maupun di wilayah Riau, yakni Pulau Penyengat. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda, terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu, tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga, karena kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang sangat tepat, karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu seperti Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur di Palembang 686 Masehi. Selanjutnya, Prasasti Karangbrahi di Jambi pada tahun 688 Masehi, Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah 632 Masehi, Prasasti Bogor di Jawa Barat 942 Masehi, dan Prasasti Pagaruyung di Batu Sangkar 1356 Masehi. Semua bukti itu tertulis pada batu nisan di Minye 7 Aceh 1380 Masehi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu,
para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang. Pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik Indonesia atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Kemudian pada tahun 1972 bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata saya kurang sopan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.